Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP hari ini menggelar konferensi pers terkait kerusakan terumbu karang akibat tragedi kandasnya MV Caledonia Sky di Raja Ampat, Papua Barat. Untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan reporter Ibnu Haikal dan juru kamera Andini Anissa dari kantor Kementerian KKP Jakarta. Haikal, seberapa besar dampak kerugian yang diakibatkan atas kejadian kemarin? Ya sih, sementara ini dibuktikan bahwa kerugian yang telah diakibatkan terjadinya penabrakan karang oleh kapal Caledonian Sky ini, rusaknya karang mencapai 1,6 hektar luas wilayah lautan yang dirusak oleh kapal Caledonian Sky. 1,6 hektar ini diprediksi senilai dengan 25 miliar rupiah. Pihak Kementerian Kelautan Perikanan memprediksi bahwa pemerintah Indonesia akan kehilangan potensi terumbu karang yang mana menjadi mata pencarian penduduk di wilayah Papua, tepatnya di Pulau Kri, dalam waktu 10 tahun. Dikarenakan bila diprediksi bahwa untuk menumbuhkan 5 cm karang saja dibutuhkan waktu 1 tahun lamanya, dengan rusaknya 1,6 hektar terumbu karang, maka untuk pemulihannya sendiri akan memakan waktu sekitar minimal 10 tahun. Selain kerugian ekonomi dalam bentuk aset negara yang hilang, penduduk lokal juga kehilangan mata pencarian mereka yang mana mereka sebagian besar menggantungkan ekonomi sehari-hari mereka dari scuba diving dan juga jasa snorkeling. Dengan hilangnya terumbu karang seluas 1,6 hektar di Kepulauan Kri ini, maka diprediksi dalam waktu 10 tahun sebagian 2.500 penduduk diperkirakan akan kehilangan mata pencarian utama mereka. Maka dari itu dari pihak pemerintah Indonesia berusaha akan meminta pihak Caledonian Sky ini untuk mengganti rugi sebesar 25 miliar rupiah tersebut. Karena memang selain itu dari keanekaragaman hayati juga Indonesia kehilangan 8 genus jenis terumbu karang akibat kejadian tersebut. Adapun beberapa terumbu karang yang hilang akibat kejadian ini adalah antara lain genus Porites, Acropora, Pisilopora, Tubastrea, Montipora, Stylopora, Favia, dan Pavites. Jadi minimal ada 8 jenis terumbu karang yang hilang akibat kejadian ini. Memang kami review lagi bahwa kejadian rusaknya terumbu karang ini diakibatkan oleh kelalaian dari nahkoda kapal Caledonian Sky yang tidak memperhatikan pasang surut air laut ketika kapalnya melintas di Kepulauan Raja Ampat. Ia hanya mengandalkan GPS dan ia tidak memperkirakan bahwa pada saat itu air sedang surut sehingga kapal terpaksa harus menabrak seluas 1,6 hektar terumbu karang di wilayah tersebut. Sampai saat ini pihak kapal masih terus diburu oleh pihak pemerintah Republik Indonesia dikarenakan terjadi kelalaian. Ketika insiden terjadi, pihak kapal Caledonian Sky ini tidak langsung ditangkap atau ditahan oleh Syah Bandar dari Kepulauan Raja Ampat. Ini yang juga masih diselidiki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Mengapa ketika kejadian berlangsung tidak langsung ditahan, dan sampai saat ini menurut informasi terakhir bahwa kapal Caledonian Sky ini sedang berada di Filipina untuk melanjutkan wisatanya. Yasi. Haikal, apakah selanjutnya nanti akan ada sanksi untuk pelaku atas perusakan terumbu karang tersebut? Untuk sementara ini dari penyelidikan terbukti bahwa Caledonian Sky melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di mana ini dikategorikan sebagai tindakan pidana dikarenakan pihak Caledonian Sky merusak terumbu karang yang dilindungi oleh pemerintah Republik Indonesia, atau minimal pihak Caledonian Sky akan dikenakan undang-undang pidana terkait dengan kelalaian dari nahkoda kapal sehingga menyebabkan kerugian bagi negara Republik Indonesia. Adapun nanti hukuman terberatnya ini, ia akan dikenakan hukuman pidana penjara di dalam negara Republik Indonesia dan juga dituntut untuk mengganti rugi sebesar 18 juta dolar Amerika Serikat atau senilai 25 miliar rupiah. Untuk sementara waktu penanganan yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan akan melakukan penyitaan aset sementara sebagai jaminan ganti rugi pihak Caledonian Sky. Nantinya tim akan berusaha mengusut di mana aset-aset Caledonian Sky ini disimpan dan berapa jumlah aset yang mereka miliki agar nantinya dapat langsung berkoordinasi dengan negara pemilik Caledonian Sky untuk melakukan penyitaan aset sementara waktu. Dan juga dari pihak KKP juga tengah memburu pihak kapal Caledonian Sky untuk kembali ke wilayah perairan Republik Indonesia dalam waktu dekat untuk melakukan gelar persidangan. Dan selain itu juga tentunya pihak kapal akan dituntut untuk melakukan pemulihan terumbu karang
yang rencananya atau diprediksi memakan waktu 10 tahun. Semua ini harus dilaksanakan oleh pihak Caledonian Sky dikarenakan terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 32 tersebut dan termasuk kategori pidana. Dan nantinya akan dibawa juga ke peradilan internasional bila dibutuhkan, yang pasti sampai saat ini tim Kementerian Kelautan Perikanan masih menyiapkan tim penyidik dan juga tim pemburu kapal dari Caledonian Sky tersebut.